Sejumlah 25 anak didik, Taman Kanak-Kanak Negeri Besakolka, Desa Tetaf, Kecamatan Kuatnana Kabupaten TTS, resmi dilepas guna melanjutkan studi di bangku sekolah dasar. Kegiatan pelepasan tersebut dilaksanakan di halaman Taman Kanak-Kanak tersebut pada tanggal 17 kemarin yang dihadiri oleh Koordinator Yayasan Kirana Cinta Indonesia Kabupaten TTS, Mateus Takaep, Ketua Badan Pengurus Komite Taman Kanak-Kanak Negeri Besakolka, Ibrahim Kolimon bersama anggota komite lainnya, para orang tua peserta didik, majelis jemaat dan sejumlah undangan. Dalam sambutannya, Kepala UPTD Negeri Besakolka, Marsalina Takaep menyampaikan bahwa, pihaknya mengkolaborasikan dua jenis kurikulum dalam proses pembelajaran yaitu, kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Selain itu pihaknya juga memanfaatkan potensi lingkungan yang ada, guna menunjang proses pembelajaran karena sarana dan prasarana penunjang yang mereka miliki masih jauh dari kata standar. Kurikulum yang kami gunakan selama kegiatan pembelajaran, yaitu kolaborasi antara kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Sarana pembelajaran dan juga prasarana yang ada Bapak Mama sudah lihat, tentunya ini masih jauh dari harapan sebagai standar sebuah lembaga PAUD. Jadi kita semua perlu tahu bahwa terkadang kita masih mendengar bahwa PAUD itu hanyalah yang kelompok bermain. Tetapi sesungguhnya PAUD itu ada 3 jenis jenjang di dalamnya, yaitu PAUD formal, yaitu Taman Kanak-Kanak dan RA, PAUD non formal yaitu kelompok bermain tempat penitipan anak itu disebut sebagai PAUD non formal, dan juga PAUD informal itu adalah pembelajaran di dalam keluarga. Jadi ketiga jenis inilah yang disebut PAUD karena mereka mengasuh anak-anak dari usia 0 sampai dengan 5 tahun. Bapak Mama, walaupun Bapak Mama melihat bahwa lembaga kami ini sarana pembelajarannya masih jauh dari apa yang disebut standar operasional PAUD, namun karena kreativitas dari guru-guru kami yang 5 orang ini, akhirnya kegiatan pembelajaran yang mereka laksanakan itu dengan menggunakan bahan alam. Ya, jadi mungkin Bapak Mama mendengar ada permintaan mengirimkan tongkol jagung, biji-bijian, batu, lidi dan lain sebagainya. Itu adalah bagaimana guru-guru menggunakan potensi lingkungan yang ada untuk bisa membuat pembelajaran yang ada di lembaga kami itu bisa berjalan secara kreatif, ya, atau bisa berjalan dengan berbagai macam inovasi dari guru-guru, sehingga pembelajaran yang dilaksanakan itu adalah pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan bagi anak. Harapan kami dari Kepala UPTD TK Negeri Besakolka untuk pemerintah, yang pertama tentunya kami sebagai sekolah negeri akan menjadi contoh dan juga barometer untuk sekolah-sekolah swasta yang ada di sekitar sini, khususnya di sekitar Kecamatan Kuatnana ini. Namun jikalau kami mau melihat bahwa sebagai sekolah negeri kami masih mengalami banyak sekali kekurangan. Yang pertama berkaitan dengan prasarana, yaitu gedung. Di sekolah kami ini kami menerima anak-anak yang berusia 4 sampai dengan 6 tahun dalam pengelompokan kelas A atau kelompok A dan kelompok B. Namun untuk anak-anak yang kelompok A itu karena mereka tidak memiliki ruangan, akhirnya kami menggunakan ruangan kepala sekolah sebagai tempat untuk belajar dan bermain. Jadi yang kami butuhkan di sini adalah prasarana, yaitu penambahan 1 unit gedung atau sebuah ruangan belajar. Ya. Karena di sini kami melihat bahwa antusias masyarakat untuk menyekolahkan anak-anak di tempat ini sangat tinggi. Yang berikut adalah kami juga tentunya di dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran kami juga sangat membutuhkan yang namanya alat permainan. Ya, jikalau memungkinkan kami juga sangat merindukannya adalah adanya bantuan permainan APE luar. Ya, karena kalau kami mau bilang untuk APE luar tentunya dia membutuhkan dana yang besar. Kalau APE dalam
kami sebagai guru yang berada di tempat ini tentunya kami bisa memanfaatkan potensi-potensi yang ada di lingkungan sekitar, bahan-bahan alam untuk kami bisa menjadikan berkreasi untuk bisa menjadikan alat atau fasilitas belajar atau media belajar. Namun untuk APE luar ini yang masih sangat kurang di lembaga ini. Ya, ini adalah harapan kami. Mudah-mudahan ke depan sekolah kami ini juga bisa mendapatkan perhatian seperti sekolah-sekolah lain. Ya, karena kami adalah sekolah negeri yang tentunya akan bertumbuh dan bisa menjadi contoh bagi sekolah-sekolah yang ada. Ketua Badan Komite Taman Kanak-Kanak Negeri Besakolka, Ibrahim Kolimon, dalam sambutannya, ia mengajak semua pihak agar bisa berkolaborasi dalam mendukung Taman Kanak-Kanak Negeri Besakolka untuk menjadi lebih berkualitas, baik itu dari aspek pembelajaran maupun sarana dan prasarana pada tahun-tahun mendatang, agar para peserta didik yang dihasilkan mampu bersaing pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Untuk diketahui, menurut Koordinator Yayasan Kirana Cinta Indonesia Kabupaten TTS, Mateus Takaep, sejak tahun 2022 kemarin, pihaknya telah menandatangani kerja sama selama 4 tahun, dengan pemerintah Desa Tetaf, dan Taman Kanak-Kanak Negeri Besakolka, untuk menyediakan asupan makanan tambahan bagi anak-anak.